Tahun 2018 lalu, Jemaat Muslim Ahmadiyah mendapatkan rekor muri pendonor mata terbesar di Indonesia. Dan memang kalau di Ahmadiyah, setiap anggota kami, bahkan dari sejak anak-anak, itu sudah mendaftarkan menjadi calon donor mata. Kami punya program untuk mendirikan 100 rumah belajar dalam satu tahun ini. Ketidaksependapatan di antara sesama muslim ya. Contohnya seperti Sunni dan Syiah. Ini kan seolah-olah itu dimanfaatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi pada podcast Harian Fajar. Dan alhamdulillah setelah Lebaran Idul Fitri kali ini, kita kedatangan tamu dari saudara kita dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Dan suatu kehormatan bagi kita di Harian Fajar karena tamu kali ini yang datang langsung Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Di depan saya sudah ada Pak Zaki Firdaus Syahid. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zaki sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Makassar di Kota Daeng. Bagaimana? Sama-sama. Ya, Pak saya Zaki, yang sangat berterima kasih. Iya. Sudah berapa kali Pak Zaki ke Makassar? Saya lupa lagi, tapi memang sudah beberapa kali. Berapa kali? Hanya yang terakhir sebelum ini cukup lama sih. Cukup lama. Kesannya Makassar Pak Zaki? Bagaimana? Kesannya Makassar ini kota yang indah, Ya. kota yang ramah, friendly, dan juga kulinernya yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oh iya. Oke, Pak Zaki, langsung saja ya. Pak, bagaimana kita melihat Pak sebagai Amir dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, apa sih peran Ahmadiyah di tanah air setelah 100 tahun berdiri? Ya. Terutama di Makassar, Pak. Baik. Pertama-tama tentunya saya terpilih atau mendapatkan amanah sebagai Amir Nasional atau Ketua Umum Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia sejak bulan Agustus tahun lalu sampai dengan sekarang, jadi lebih dari 6 bulan, belum genap 1 tahun. Kemudian alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala juga Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia pada akhir Desember tahun 2025 genap berusia 100 tahun. Jadi sampai dengan hari ini praktis sudah 1 tahun 3 bulan lebih. 100 tahun 3 bulan lebih. Ya. Dan sejauh ini memang selama 100 tahun kiprah di Indonesia ini banyak dinamika dan banyak tantangan yang terjadi. Dan tentunya kami dalam beberapa waktu terakhir kami lebih memposisikan diri bagaimana Jemaat Muslim Ahmadiyah bisa memberikan kontribusi dan berdampak positif bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara. Jadi memang sejauh ini program-program kami yang kami coba gulirkan dalam beberapa waktu terakhir ini, kami coba berkolaborasi dengan baik itu pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya dan pemerintah untuk memberikan satu kontribusi yang positif dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang sosial, dan juga dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan. Misalkan seperti di bidang sosial kemanusiaan, kami ada program rutin 3 bulanan donor darah di setiap daerah di Indonesia, termasuk di Makassar maupun di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Termasuk dalam bulan Ramadan kemarin juga kami menghimbau seluruh cabang Ahmadiyah di Indonesia untuk dapat mendonorkan darah anggota selama bulan Ramadan, karena permintaan darah ini tidak berkurang, tetapi suplai darah biasanya di dalam bulan Ramadan berkurang. Maka itu kami mengimbau dalam bulan Ramadan maupun dalam bulan-bulan lainnya, itu anggota Muslim Ahmadiyah dapat mendonorkan darahnya. Termasuk juga donor mata. Kebetulan tahun 2018 lalu, Jemaat Muslim Ahmadiyah mendapatkan rekor muri pendonor mata terbesar di Indonesia. Dan memang kalau di Ahmadiyah, setiap anggota kami, bahkan dari sejak anak-anak, itu sudah mendaftarkan menjadi calon donor mata. Sehingga ketika suatu saat kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka sudah berniat dari sejak kehidupan mereka untuk mendonorkan kornea matanya. Nah, termasuk juga program-program, kami punya program untuk mendirikan 100 rumah belajar dalam satu tahun ini. Dan sejauh ini sudah 46 kurang lebih ya rumah belajar yang sudah kami bangun di seluruh Indonesia.
yang utamanya difokuskan untuk masyarakat dan lingkungan yang membutuhkan akses kepada pendidikan yang lebih berkualitas. Nah, jadi di dalam banyak tempat, seperti misalkan di Namorambe, Sumatera Utara, yang kebetulan rumah belajar itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Muti, pada bulan April tahun lalu ya. Kemudian juga di Pakpak, Papua, dan juga di daerah-daerah lainnya. Itu memang sebagian besar peserta didiknya adalah masyarakat lingkungan sekitar yang non-muslim, non-anggota Ahmadiyah, karena memang dalam bidang sosial kemanusiaan dan juga pendidikan, fokus kami adalah bagaimana memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara dan lingkungan, terlepas dari apapun latar belakang, agama, ras, dan sebagainya. Termasuk juga pendirian fasilitas-fasilitas kesehatan ya, seperti klinik, di Gunung Kidul, kemudian di Cikuray, Jawa Barat, dan juga di Kota Tangerang, dan juga di tempat-tempat lainnya. Ya, ini yang menarik Pak ya, terkait rumah belajar. Tadi dikatakan kita menargetkan untuk membangun 100 rumah belajar, dan sudah terrealisasi 46 rumah belajar. Kalau boleh tahu itu kapan rumah belajar itu berjalan? Apakah sudah menjadi program yang sudah lama berjalan atau baru saja dicetuskan? Dan itu rumah belajar itu apakah dia setara SD, SMP, atau SMA? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, jadi program rumah belajar sebelumnya pun kami di beberapa tempat memang sudah membuat rumah belajar tersebut. Namun menjelang momentum 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia pada akhir tahun lalu, jadi menjelang momentum tersebut, kami di pengurus Ahmadiyah setelah bermusyawarah itu memiliki satu target, suatu canangan program bahwa dalam 12 bulan ke depan semenjak dicanangkannya program tersebut, kami berupaya untuk membangun 100 rumah belajar di berbagai daerah di Indonesia yang memang kami fokuskan di daerah-daerah di mana fasilitas pendidikan yang berkualitas itu kurang memadai ataupun jauh dari akses-akses masyarakat. Nah, jadi fokus kami lebih kepada pada pendidikan usia prasekolah dan juga sekolah dasar. Oh, sekolah dasar Pak ya. Oh, pada jadi saat ini mungkin kedepannya kita bisa tingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Ini kan kita tahu kan di pemerintahan sekarang kan ada apa, di eranya Prabowo Subianto ada kegiatan apa, ada program sekolah rakyat. Ada tidak korelasi antara program Ahmadiyah terkait sekolah rakyat dan rumah belajar itu, atau bagaimana Pak? Iya, sebetulnya terkait dengan rumah belajar ini kami sudah membicarakan dan juga berkoordinasi ya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, bahkan terakhir itu di beberapa hari sebelum Idul Fitri, beberapa waktu yang lalu, dalam kesempatan buka bersama di rumah dinas Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kebetulan kami diundang dan kami sampaikan juga progres mengenai rumah belajar. Jadi kalau rumah belajar ini mungkin analoginya seperti bimbingan belajar. Bimbingan belajar khususnya kepada masyarakat, warga yang memang kita ketahui bersama ya, bukan menjadi rahasia umum bahwa kalau di daerah-daerah yang terpencil itu kualitas pendidikan ataupun standar pendidikannya agak berbeda dengan di perkotaan. Kalau di Sulsel sendiri ada tidak apakah sudah ada berdiri rumah belajar? Sulawesi Selatan sudah ada, setahu saya. Sudah ada, sudah berdiri satu rumah belajar. Dia program ini sudah dari tahun berapa Pak, kalau boleh tahu, mulai dicanangkan? Oh, belum lama sih, kalau di Sulawesi Selatan itu mungkin sekitar 2 tahun lalu lah ya. Jadi bisa dikatakan program Ahmadiyah dengan pemerintah ini bisa sejalan ya. Ahmadiyah punya rumah belajar, pemerintah punya sekolah rakyat, jadi bisa berjalan secara beriringan, jadi sangat luar biasa. Betul. Kontribusi Ahmadiyah kepada bangsa ini. Nah, terus ini kan kita melihat bagaimana situasi nasional dan internasional. Itu mungkin saya bisa meminta pandangan Bapak terkait situasi geopolitik saat ini. Kita melihat konflik yang terjadi di Iran yang melibatkan Amerika dan Israel, dan bagaimana pandangan
Ahmadiyah melihat situasi itu, Pak? Ya, jadi memang dalam 1 bulan lebih terakhir semenjak pertama kali Amerika dan Israel melakukan pengeboman ya terhadap Iran yang juga menewaskan pemimpin tertinggi Iran pada saat itu, dan sampai dengan sekarang kita lihat bahwa eskalasi konflik belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, malah sepertinya konflik ini boleh jadi terus memanas dan menimbulkan instabilitas baik politik, ekonomi dan sebagainya ya di secara global, yang memang ini cukup mengkhawatirkan. Dan atas dasar itu imam atau pemimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah sedunia di dalam khutbah Jumat tanggal 6 Maret tahun 2026 sudah menyampaikan satu pesan ya kepada khususnya dunia Islam, bahwa sedapat mungkin dunia Islam itu harus bersatu dan tidak mengedepankan perbedaan-perbedaan. Nah, dan juga Khalifah Ahmadiyah itu menekankan dan memberikan satu petunjuk ya, dorongan kepada setiap anggota Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia untuk lebih banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud-sujud, di dalam doa-doa dan di dalam salat-salat, bahwa selain untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga, juga harus mendoakan mengenai persatuan umat Islam dan juga mendoakan perdamaian dunia. Dan tentunya kami sebagai Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia ini juga punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk bagaimana mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat kami, supaya lingkungan sekitar kami dan juga anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah itu dapat betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengubah keadaan ini dan juga memperbaiki kondisi dunia supaya tidak lagi banyak korban yang jatuh, supaya setiap pihak menahan diri dan supaya peperangan ini dapat segera diselesaikan. Dan kita sebagai umat muslim di Indonesia, dan apalagi Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas muslim terbesar di dunia, ini juga kita harus menyadari juga bahwa seolah-olah sekarang kan yang dimanfaatkan itu adalah mohon maaf, seperti misalkan ketidaksepahaman atau ketidaksependapatan di antara sesama muslim ya. Contohnya seperti Sunni dan Syiah. Ini kan seolah-olah itu dimanfaatkan ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang dalam beberapa waktu terakhir, bagaimana Iran yang notabene adalah negara mayoritas Syiah di dunia, ini ternyata menjadi pihak yang terdepan dalam membela saudara-saudaranya yang muslim di Palestina maupun di tempat-tempat yang lain. Dan ini tentu kita harus apresiasi dan kita harus hargai hal ini. Nah, sehingga kita sebagai bagian dari umat muslim dunia tentu harus betul-betul menyadari jangan sampai umat muslim ini terpecah hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan. Iya. Seperti itu. Mungkin Pak, terakhir, ini kan tadi disinggung sikap umat muslim yang berbeda-beda, mungkin karena berbeda sudut pandang atau golongan. Tadi disinggung soal Sunni dan Syiah. Nah, ini kan yang selalu menjadi perdebatan di antara kita, bahkan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, bagaimana kita melihat sebagai Amir Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia melihat situasi ini? Bagaimana kita melihat ada banyak muncul perdebatan dari konflik ini dengan melihat adanya di kota-kotakan itu antara ini dari sudut pandang Sunni tidak sejalan dengan ini, begitupun dengan yang kontra dengan Syiah. Itu sebagai Jemaat Muslim Ahmadiyah, bagaimana kita melihat hal itu? Ya, yang jelas kalau kami berpandangan bahwa siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka adalah seorang muslim.
dan kita harus menghargai dan menghormati, dan bahkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW berfirman ya, bersabda bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh bagian tubuh itu akan merasakan sakitnya. Nah, itulah semestinya setiap muslim itu bersatu. Dan hidup rukun. Kalau yang namanya perbedaan itu adalah keniscayaan. Kita dengan pasangan kita, misalkan ya, suami dengan istri terkadang punya perbedaan pandangan, punya perbedaan pendapat. Kemudian kita dengan keluarga kita juga kadang-kadang punya perbedaan pendapat. Umat muslim misalkan untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal, terkadang juga ada perbedaan ya, dalam menentukan apakah ini sudah bulan baru atau tidak. Karena petunjuk dari Rasulullah kan untuk melihat hilal itu kan juga bisa berbeda ya. Kita di dalam satu negara pun, Indonesia ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, boleh jadi di bagian barat melihat hilal, boleh jadi di bagian yang lain tidak melihat hilal. Nah, menurut saya perbedaan adalah keniscayaan, tetapi kita harus memahami bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Perbedaan itu harus menjadi rahmat, harus menjadi berkat kita. Justru kalau kita sama, kalau kita begitu-begitu saja, maka tidak ada dinamikanya. Nah, justru bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah pemersatu kita. Oke, siap. Makasih Pak Zaki, sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Diskusi singkat pada hari ini. Dan satu hal yang sangat penting ya, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Selama kita diikat oleh syahadat yang sama, maka umat muslim di seluruh dunia seharusnya harus bersatu ya. Betul. Oke, terima kasih para pendengar setia Harian Fajar Official. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa meneruskan lagi bincang-bincang kita dengan Pak Zaki dari Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Ketua Umum Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Terima kasih semuanya. Salam.